Halo, nama saya Zahra Nabila dari kelas 101 yang berpartner dengan Sabila Malaika Kamsi dan mengangkat biografi dari Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun lahir di Korea Selatan, yaitu Seoul, pada tanggal 16 Februari 1988. Kim Soo Hyun lahir dari keluarga yang bekerja di industri hiburan. Ayahnya merupakan vokalis dari band yang cukup populer, yaitu Seven Dolphins yang hit di era 80-an bernama Kim Chung Hoo. Namun, saat Kim Soo Hyun masih kecil, sang ayah meninggalkan keluarganya atau bercerai, hingga Kim Soo Hyun hanya hidup berdua dan dibesarkan oleh ibunya. Mereka pun harus bekerja sebagai pelayan restoran untuk mencukupi kebutuhan hidup. Di tahun 2015, saat Kim Soo Hyun telah mencapai kepopulerannya, salah satu peserta ajang kompetisi Produce 101 bernama Kim Juna secara mengejutkan mengaku sebagai adik dari Kim Soo Hyun. Dan dari sinilah terungkap bahwa Kim Juna merupakan anak dari ayah Kim Soo Hyun yang telah menikah dengan istri baru. Namun, Kim Soo Hyun dan Kim Juna dikabarkan tak pernah bertemu atau berkomunikasi sama sekali. Sejak kecil, Kim Soo Hyun dibesarkan oleh sang ibu seorang diri dan ia merupakan anak yang pemalu, pendiam, dan cukup tertutup. Saat remaja, sang ibu menyuruhnya untuk mengikuti kelas akting agar ia dapat belajar mengembangkan diri dan kepribadiannya. Kim Soo Hyun pun mengaku senang mendengar tepuk tangan penonton sejak kecil hingga membuatnya bercita-cita menjadi aktor. Ibuku merekomendasikan kelas akting kepadaku, berakting dalam drama. Aku merasa seperti menjadi orang lain, ungkap Kim Soo Hyun. Selama duduk di bangku SMP dan SMA, Kim Soo Hyun pun mulai sering tampil di berbagai teater, termasuk dalam teater terkenal A Midsummer Night's Dream karya Shakespeare, Grace, dan Hamlet. Penampilannya sukses membuat Kim Soo Hyun dilirik sejumlah agensi dan ia mulai bermain di layar kaca pada tahun 2007. Setelah lulus SMA dan berusia 19 tahun, Kim Soo Hyun lulus audisi dan debut sebagai aktor lewat sitkom keluarga berjudul Kimchi Cheese Smile pada tahun 2007. Lalu pada tahun 2008, Kim Soo Hyun mengamankan peran utama di drama Jungle Fish dan beradu akting dengan Park Bo Young. Drama ini mendapat banyak pengakuan internasional dan bahkan memenangkan Peabody Award 2009 di Amerika Serikat. Tak hanya sebagai aktor, Kim Soo Hyun turut melebarkan sayap di dunia hiburan dengan menjadi host program Delicious Quiz dan Boys and Girl Music Countdown. Ia juga mulai membintangi beragam film pendek, mulai dari Cherry Blossom hingga Worst Friend. Kim Soo Hyun kemudian melanjutkan momentumnya dengan membintangi drama Will It Snow for Christmas dan Giant. Ia pun sukses memenangkan penghargaan New Star Award di SBS Drama Awards 2010. Popularitas Kim Soo Hyun meroket membintangi drama hits Dream High bersama Suzy hingga Liu. Kim Soo Hyun turut menyumbangkan suaranya dalam dua lagu soundtrack Dream High. Drama ini menuaikan kesuksesan internasional menjadi salah satu tontonan klasik kesayangan pecinta K-drama. Setelah itu, ia kembali menerima banyak pujian lewat drama sejarah Moon Embracing the Sun. Drama ini menuai kesuksesan besar dan meraup rating di atas 40%. Kim Soo Hyun kembali menyumbangkan suaranya sebagai pengisi soundtrack. Ia juga memenangkan Daesang di ajang Korea Drama Awards 2012. Dengan popularitas yang semakin tinggi, Kim Soo Hyun kebanjiran tawaran endorsement. Pada tahun 2012, Kim Soo Hyun memecahkan rekor dengan menjadi wajah 17 produk sekaligus. Menurut orang dalam industri hiburan, Kim Soo Hyun diperkirakan memperoleh lebih dari 6 miliar won dari endorsement tersebut. Pada tahun 2012, Kim Soo Hyun debut di layar lebar lewat film The Thieves, film yang disebut-sebut sebagai Ocean's 11.
Versi Korea ini sukses besar dan meraup 12,9 juta penonton bioskop. Berkat film ini, Kim Soo Hyun menerima Popular Star Award dari ajang Blue Dragon Film Awards 2012. Kemudian ia kembali menuaikan kesuksesan lewat film Secretly Greatly yang rilis pada tahun 2013. Kim Soo Hyun bahkan memenangkan penghargaan Best New Actor di ajang Grand Bell Awards dan Baeksang Arts Awards. Masih di tahun 2013, Kim Soo Hyun memantapkan posisinya sebagai bintang Hallyu usai membintangi drama My Love from the Star bersama Jun Ji Hyun. Drama ini sukses besar di Asia, terutama Tiongkok. Berkat drama tersebut, Kim Soo Hyun menyabet penghargaan Most Popular Actor Television dari Baeksang Arts Award 2014 dan Daesang dari Korea Drama Awards 2014. Setelah itu, Kim Soo Hyun beradu akting dengan Cha Tae-hyun dan Go Hyung Ji dalam drama The Producers pada 2015. Ia kembali memenangkan Daesang di Korea Drama Awards 2015 berkat drama tersebut. Pada tahun 2017, Kim Soo Hyun membintangi film action noir berjudul Real. Berbeda dari karya Kim Soo Hyun yang lainnya, film ini menuai ulasan negatif dan tidak meraih kesuksesan box office. Beberapa kritikus menilai satu-satunya nilai plus dari film ini adalah akting dari Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun kemudian berangkat wajib militer atau biasa disebut dengan wamil pada tanggal 23 Oktober 2017 dan rehat sementara dari dunia akting. Ia sukses menyelesaikan wajib militer pada tanggal 1 Juli 2019. Setelah selesai dari wamil, Kim Soo Hyun kembali memukau lewat penampilannya sebagai perawat di rumah sakit jiwa dalam drama It's Okay Not to Be Okay pada tahun 2020 dan berperan sebagai mahasiswa yang menjadi tersangka utama pembunuhan dalam drama kriminal berjudul One Ordinary Day pada tahun 2021. Kim Soo Hyun juga sempat muncul sebagai cameo di drama hits Hotel de Luna dan Crash Landing on You. Buah dari perjuangan dan kerja kerasnya selama berkarir, di tahun 2021, Kim Soo Hyun dikabarkan menjadi aktor Korea Selatan dengan bayaran termahal. Osen melaporkan bahwa Kim Soo Hyun pernah dibayar sekitar 443 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 63 miliar rupiah per episode. Ini dia fakta menarik dari Kim Soo Hyun. Yang pertama, Kim Soo Hyun menderita gangguan jantung sejak masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan telah melakukan operasi di tahun 2010 lalu. Lalu yang kedua, Kim Soo Hyun juga pernah berpartisipasi dalam kejuaraan bowling profesional pada tahun 2016 walau harus tereliminasi pada babak kedua. Sayangnya, ia menolak tawaran dari Asosiasi Bowling Profesional Korea untuk gelar profesional. Yang ketiga, pada tahun 2014, ia memecahkan rekor sebagai aktor dengan iklan terbanyak dalam satu tahun selama periode 2013 hingga 2014 dengan jumlah total sebanyak 35 iklan. Yang keempat, Kim Soo Hyun dirawat oleh ibu tunggal. Yang kelima, ia memiliki saudara tiri bernama Kim Juna yang merupakan peserta ajang kompetisi Produce 101 yang seperti sudah dibahas di awal tadi. Lalu yang keenam, sebelum debut, Kim Soo Hyun dan teman-temannya pernah menjadi model bisnis pakaian dalam loh. Lalu yang ketujuh, berkat popularitasnya Kim Soo Hyun pernah ditunjuk Korea Tourism Organization atau KTO sebagai duta promosi untuk pariwisata Korea tahun 2012. Menjadi duta kehormatan Seoul di tahun 2014 dan dinobatkan sebagai duta kehormatan Bandara Internasional Incheon tahun 2015. Yang kedelapan, Kim Soo Hyun masuk Forbes Korea Power Celebrity 40 dari tahun 2000
2012 hingga 2016. Yang kesembilan, di tahun 2016 Kim Soo Hyun juga masuk dalam daftar Forbes 30 Under 30 Asia. Yang terakhir, Kim Soo Hyun merupakan seorang kidal. Ia melatih kemampuan ambidextrous untuk membuat kedua tangannya berfungsi dengan maksimal dan pernah menunjukkannya dalam drama My Love from Another Star, juga Father's House. Namun, banyaknya fakta dan awards yang didapat oleh Soo Hyun tenggelam seketika karena skandal yang telah ia perbuat. Kim Soo Hyun terjerat skandal setelah kematian Kim Se-ron, seorang aktris asal Korea Selatan yang mati karena bunuh diri. Aktor kelahiran 16 Februari 1988 itu terbilang jarang sekali kena masalah. Sejak namanya mulai masuk radar penonton berkat drama Dream High pada tahun 2011, dan meroket tinggi karena drama The Moon Embracing the Sun pada tahun 2012, setiap karyanya Kim Soo Hyun di layar kaca selalu ditunggu. Karir Kim Soo Hyun di layar lebar juga meroket lewat film seperti The Thief pada tahun 2012 dan Secret Greatly pada tahun 2013. Image tampan dan hangat jadi identik dan lekat kepadanya, dan itu bertahan lebih dari 1 dekade. Ketika dia muncul sebagai Baek Hyun Woo di drama Queen of Tears pada tahun lalu, yaitu tahun 2024, penonton makin jatuh cinta. Akting brilian perpaduan komplit antara komedi dan drama yang ditampilkan oleh Soo Hyun membuat fans makin kagum. Bahkan ketika mendiang Kim Se-ron sudah mulai mengunggah foto mesra dengan Kim Soo Hyun di era penayangan drakor Queen of Tears itu, dukungan publik pun tetap gak goyah. Setahun kemudian, foto itu baru jadi masalah. Fakta demi fakta dibuka oleh keluarga Kim Se-ron setelah meninggalnya aktris 24 tahun itu pada tanggal 16 Februari 2025. Yang membuat gentar bahwasannya tanggal kematiannya Se-ron pas sekali dengan hari ulang tahunnya Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun ternyata mempunyai hubungan asmara dengan Kim Se-ron yang setahun lalu dibantah oleh agensinya sendiri, yaitu agensi Gold Medalist. Spekulasi terkait kencan Soo Hyun dan Se-ron bermula dari unggahan foto oleh Kim Se-ron pada tahun kemarin, yaitu tahun 2024. Saat itu Kim Se-ron mengunggah foto dirinya bersama Kim Soo Hyun, namun kemudian segera dihapus. Unggahan itu menimbulkan spekulasi bahwa keduanya adalah sepasang kekasih. Pengacara keluarga Kim Se-ron mengatakan dalam jumpa pers bahwa mendiang aktris tersebut memutuskan untuk mengunggah foto tersebut dengan harapan mendapat tanggapan dari Kim Soo Hyun. Keluarga mendiang mengungkap kalau Kim Soo Hyun memacari Kim Se-ron selama 6 tahun lamanya, saat Kim Se-ron masih di bawah umur. Sedangkan Kim Se-ron sudah di umur yang bisa dibilang legal. Mereka mempunyai perbedaan umur yang sangat jauh, yaitu 12 tahun. Kim Se-ron yang baru lulus SMP sekitar umur 15 tahun sampai 16 tahun mempunyai pacar yang sudah lulus kuliah. Kim Soo Hyun makin terpuruk setelah surat-surat cinta dibeberkan ke publik. Foto-foto mesra dengan Se-ron dirilis hingga dugaan keterlibatannya dalam aksi manajemen Gold Medalist meminta ganti rugi ke Kim Se-ron sejumlah 700 juta won. Aktris cilik itu berusaha mengontak Kim Soo Hyun demi minta bantuan. Tapi sayangnya, Soo Hyun mengabaikan permintaan bantuan Se-ron. Kematian Kim Se-ron memicu keluarganya untuk membeberkan bukti-bukti yang menyerang Kim Soo Hyun. Ketika kasus DUI terjadi atau kasus mabuk kendaraan Se-ron terjadi, Kim Se-ron jadi sasaran amuk netizen, dan kini amukan beralih kepada Kim Soo Hyun. Kim Soo Hyun didepak dari banyak job iklan. Brand Prada memutuskan kontrak kerja dengannya pada 14 Maret karena kontroversi ini. Tidak hanya itu, penampilannya di acara TV MBC yang digawangi oleh G-Dragon berjudul Good Day juga diminta audiens untuk dihapus. Publik tidak tertarik lagi melihat wajah aktor setelah serangkaian pemberitaan tentang Kim Se-ron. Penonton komplain ketika secuil penampilan Kim Soo Hyun masih tampil di acara itu, yang kemudian mereka, para publik, memaksa produser untuk sebanyak mungkin menghapus rekaman yang menampilkan si aktor di acara Good Day. Akan tetapi, agensi Kim Soo Hyun, yaitu Gold Medalist, dalam pernyataannya pada Jumat tanggal 14 bulan Maret tahun 2025,
Mereka membantah tuduhan bahwa keduanya menjalin hubungan sejak tahun 2015, yaitu saat Kim Se-ron masih di bawah umur. Yonhap melaporkan, gold medalist mengakui bahwa keduanya memang menjalani hubungan romantis selama sekitar hanya 1 tahun. Hubungan keduanya jelas berlangsung saat Seron sudah dewasa. Gold medalist juga mengatakan kontroversi yang beredar tidak adil bagi Kim Soo-hyun. Sikap itu menguat karena Soo-hyun dikaitkan dengan kematian Kim Se-ron. Skandal hubungan pacaran aktor Kim Soo-hyun dan mendiang aktris Kim Se-ron semakin pelik dengan semakin banyak informasi yang dibongkar. Kim Soo-hyun disorot karena diduga melakukan child grooming kepada Kim Se-ron mengingat mereka memulai hubungan di usia muda dan sang aktor yang berusia lebih tua 12 tahun. Child grooming adalah tindakan membangun hubungan saling percaya dengan seorang anak dengan cara memanipulasi dan memainkan emosi sang anak. Bahkan Kim Se-ron dijanjikan Kim Soo-hyun untuk dinikahi. Pada tanggal 31 Maret, akhirnya, aktor Korea Selatan Kim Soo-hyun muncul di hadapan media yang ini fotonya untuk pertama kalinya usai kontroversi hubungannya dengan mendiang aktris Kim Se-ron. Soo-hyun mengakui bahwa ia emang pernah menjalin hubungannya dengan Se-ron selama 1 tahun pada 2020 dan memilih menyembunyikannya demi melindungi banyak pihak. Sejak debut sebagai aktor, saya menerima banyak cinta dari publik. Saya bukan seorang yang memiliki banyak hal, tapi tiba-tiba saja saya memiliki begitu banyak yang harus saya lindungi. Ujar Kim Soo-hyun dalam konferensi pers di Stanford Hotel Seoul dikutip laman Korea Bu Senin pada tanggal 31 Maret 2025. Ia menjelaskan keputusan menyembunyikan hubungannya dengan Kim Se-ron berkaitan dengan posisinya sebagai aktor utama dalam drama populer Queen of Tears. Ia mengaku berpacaran selama Se-ron sekitar 1 tahun, 4 tahun sebelum Queen of Tears tayang. Namun pada saat itu dirinya menyangkal hubungannya dan sepenuhnya memahami ia dikritik karena hal itu. Pernyataan Kim Soo-hyun menjadi tanggapan resmi pertamanya sejak tuduhan tersebut mencuat ke publik. Dalam konferensi pers tersebut, ia hanya membacakan tanpa sesi tanya jawab untuk wartawan. Dan selanjutnya, apakah masih ada kasus terkait Kim Soo-hyun? Next time kita cari tahu lagi. Selesai sudah video biografi tentang Soo-hyun kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.